Damn. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya teman-teman. warahmatullahi Bertemu kembali kita di sesi diskusi CPNS Latsar Angkatan 61 Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana pelaksanaan konsep kolaboratif government dan pendekatan whole of government. Bagaimana pelaksanaan kolaborasi antar unit kerja dengan stakeholder di lingkungan kerja kita masing-masing. Ya, tidak berlama-lama lagi, kita masuk pada pembahasan kita. Sekalian nanti disambungkan dengan perkenalan dari narasumber-narasumber kita yang sudah hadir dari beberapa instansi. Pertama, mungkin dari instansi Inspektorat Daerah. Ada Mas Kevin Jonathan Rojas Lomuan. Silakan Mas Kevin, mungkin bisa menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kolaborasi di instansinya. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Mas Romi atas kesempatannya. Jadi untuk pada hari ini ya kita mau bahas tentang bagaimana kolaborasi di OPD masing-masing, terutama di saya sendiri di Inspektorat. Jadi mungkin langsung aja. Jadi di Inspektorat itu memiliki fungsi sebagai pengawasan sebagai konsultan juga dan juga sebagai pemeriksa juga. Jadi kami memiliki yang namanya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah atau EKPPD. Jadi dari EKPPD ini memiliki tujuan bahwa evaluasi ini untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonominya. Jadi sebagai bahan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dari hasil evaluasi ini diperoleh gambaran kinerja dari pemerintah daerah. Jadi kita melihat nih bagaimana kinerja dari pemerintah daerah. Kalau untuk di Provinsi Kaltara sendiri itu berarti ada 5 ya. Nah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Jadi ini yang perlu dievaluasi. Nah, kami ini sebagai pengawas internal dan juga BPKP sebagai pembina kami itu berkolaborasi sebagai tim evaluator dan biro organisasi itu sebagai tim fasilitator. Jadi kami dalam hal ini 3 instansi ini berkolaboratif untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tadi. Dalam mengevaluasi tim evaluator juga melakukan klarifikasi dan validasi data lapangan yang telah disusun oleh tim teknis kabupaten kota. Jadi antara 3 instansi ini juga kami berkolaborasi kepada setiap pemerintah kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi benar-benar bahwa di sini diperlukan yang namanya hubungan yang baik, dalam artian komunikasi yang baik, pencapaian sasaran yang baik, sehingga hasilnya juga baik gitu. Lalu untuk gambaran programnya, sekilas dalam melaksanakan evaluasi ini, Inspektorat ini bekerja sama dengan BPKP dan Biro Organisasi melakukan evaluasi terhadap LPPD-nya tadi, LPPD yang telah disusun oleh tim teknis kabupaten kota. Ada contoh lain juga seperti saber pungli. Kita mengetahui bahwa banyak sekali pungutan liar yang terjadi di pelayanan publik gitu. Entah itu kita lihat di rumah sakit atau di Samsat atau di Capil. Tapi di sini Inspektorat sebagai tim pengawas atau instansi pengawas internal bekerja sama juga dengan KPK, terutama dengan KPK dan APH untuk memberantas atau mencegah pungli ini gitu. Jadi kita juga berkolaborasi bersama masyarakat. Jadi jika ada masyarakat yang memiliki pengaduan atau keresahan, karena pungli ini sangat meresahkan ya, apalagi merugikan masyarakat sekali gitu, karena dia hanya berpihak kepada yang memiliki uang gitu. Lalu masyarakat lapor kepada Inspektorat sebagai pengawas internal di Pemprov Kaltara.
Lalu kami yang melakukan tindakan itu, bekerja sama dengan KPK untuk bagaimana proses selanjutnya. Lalu untuk pidana dan perdatanya itu kami serahkan kepada APH. Jadi benar-benar adanya kolaborasi antara masyarakat, instansi pemerintahan, dan aparat penegak hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan lah sekilas tentang bagaimana kolaborasi dalam pemerintah daerah melalui inspektorat daerah. Ini terima kasih. Mohon maaf, Mas Kevin, di inspektorat sendiri jabatannya apa, Mas? Saya sebagai auditor. Oh, pengawas. Ya, selama bekerja nih, ada tidak permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan dalam kolaborasi sendiri, Mas? Sejauh ini pasti selalu ada hambatan ya, terutama dalam hal perbedaan apa ya, kalau kita bisa bilang kita ini kan berbeda-beda background ya, kita berbeda-beda persepsi. Terkadang di satu sisi dia memiliki persepsi yang berbeda dengan kita terkait aturan. Namun menurut saya itulah uniknya gitu. Jadi kita bisa membahas bersama-sama, kita berembuk, kita sama-sama, kita bisa bilang kita berdiskusi lah. Jadi sehingga satu tujuan itu ada gitu di instansi pemerintah. Iya. Justru dengan perbedaan itu mengasah lagi, terutama kemampuan untuk kita berkolaborasi ya. Betul. Kita mampu bukan hanya berkolaborasi aja, bahkan kita perlu namanya adaptif terhadap teknologi. Mungkin kan banyak nih sebenarnya teknologi-teknologi yang ada di pemerintah nih. Mungkin ada lagi yang lain kurang paham. Nah, di situ juga perlunya adaptif dan kolaboratif. Sebenarnya semua ini berkesinambungan dengan core value ASN yang lainnya. Oh ya, jadi ada juga proses sharing teknologi jadinya ya. Siap-siap, makasih Mas Kevin. Pembelajaran yang sangat baik bagi kita ya. Kemudian berikutnya dari siapa yang ingin menyampaikan ya? Mungkin Mas Dani barangkali, Mas Dani Santosa Putra dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Silakan Mas Dani ingin menyampaikan bagaimana pelaksanaan kolaborasi di dalam unit kerjanya, OPD-nya. Ya, baik Mas Romi. Kalau gitu saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh ya kolaborasi di bidang saya sendiri, yaitu bidang promosi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di sini kita sedang merencanakan membuat rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal yang di situ digunakan untuk mempermudah investor itu berinvestasi di Kalimantan Utara. Baik itu yang sekarang sedang gencar itu daerah KIPI atau yang daerah industri dan pelabuhan internasional itu di Tanah Kuning, baik itu dengan juga Marine Park. Ya itu, dan itu kita bekerja sama dengan Universitas Borneo untuk melakukan kajian dan juga perancangan peraturan daerah tentang penanaman modal tersebut. Dan juga kenapa Mas Romi? Apa suasana seperti apa Mas? Bentuk outputnya tentu saja kan untuk outputnya nanti satu kita akan mendapatkan peraturan daerah yang mengenai penanaman modal yang di situ membahas tentang apa saja sih syarat investor itu untuk masuk ke kita, insentif yang kita berikan ke investor itu apa saja, terus dan keunggulan kita dari yang lain itu apa saja. Begitu Mas Romi. Kalau selama ini proses kolaborasinya atau kerjasamanya ada hambatan Mas, dan yang menjadi hambatan lah. Kalau untuk hambatan itu tidak ada ya. Kita jadi hambatannya itu bukan dalam kolaborasinya, tapi di lapangannya. Jadi kan walaupun kita sudah merancang peraturan penanaman modal itu sebaik apapun, kalau infrastruktur kita tidak bisa memenuhi, kan itu juga akan menjadi kosong. Maksudnya kurang
kurang berguna lah istilahnya itu. Ya, siap, Ya, siap. jadi semuanya itu saling bersinergi lah. Ya entah Iya, itu di dinas penanaman modal sendiri, mungkin di PU yang untuk infrastrukturnya itu juga Iya. penting. Iya. Ya, luar biasa penjelasan dari Mas Dani tadi bahwa dari hasil proses kolaborasi di Dinas Penanaman Modal sedang disusun Perda tentang investasi, Mas ya. Ya, penanaman modal. Nah, penanaman modal jika Perdanya berhasil disusun, kemudian ini bisa memudahkan para investor kita untuk menanamkan modalnya di kota kita ya, di provinsi kita. Iya, di provinsi kita. Dan juga ada Iya. insentifnya, Mas. Jadi Iya. ada potongan untuk pajaknya. Iya, iya. Jadi kan Oh, berarti lebih mempermudah lah anggap aja untuk biaya operasinya untuk investor yang mau menanamkan modal. iya. Begitu. Iya. Jika proses kolaborasi ini terjadi dengan baik, outputnya ujungnya akan kembali pada kita sendiri, kepada masyarakat provinsi ya, bahwa investasi terbuka terjadi di mana-mana, kemudian pendapatan daerah bisa meningkat. Akhirnya Ya. efeknya nanti ya kesejahteraan masyarakat meningkat ya. Ya, benar sekali Mas Romi. Ya, luar biasa. Jasa-jasa dari kerja dari Mas Gorbi Sukosusilo barangkali bisa menjelaskan proses kolaborasi di Dinas Kehutanan. Silakan Mas Gorbi. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, saya dari KPH Bulungan, Dinas Kehutanan. Jadi saya KPH Bulungan ini adalah pengelolaan hutan khususnya di wilayah Bulungan. Pelaksanaan kolaborasi tempat saya ada kolaborasi dari instansi pusat KLHK, daerah, dinas kehutanan, perusahaan atau lembaga swadaya masyarakat, LMS atau NGO ataupun dari masyarakat. Di antaranya yaitu contohnya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kami bekerja sama dengan Manggala Agni, yaitu Badan Pemadam Kebakaran Hutan dari KLHK, terus dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau tim dari Dinas Kehutanan, dan dari pihak masyarakat sendiri ada Masyarakat Peduli Api atau MPA. Terus waktu di bidang konservasi hutan, ada instansi pemerintah yaitu dari BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam di bawah KLHK, terus ada NGO, salah satunya adalah NGO YKAN atau Yayasan Konservasi Alam Nusantara, yaitu melindungi wilayah daratan dan perairan sebagai penyangga kehidupan. Terus ada masyarakat sekitar hutan, KTH, yaitu kelompok tani hutan. Terus kalau identifikasi flora fauna hutan, kami bekerja sama dengan instansi pendidikan, misalnya dari Fakultas Kehutanan Unmul. Kalau di bidang perhutanan sosial, kami bekerjasama dengan instansi pemerintah yaitu BPSKL, Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan. Terus ada NGO Perdu dan Pionir yaitu membantu pengajuan perhutanan sosial. Terus dari masyarakatnya sendiri adalah dengan perusahaan yaitu Inhutani, perusahaan pengolah kayu. Terus ada instansi yaitu KLHK dan Dinas Kehutanan. Kurang lebihnya segitu. Oh ya, luar biasa ya. Jadi Mas Gorbi ini yang paling berpengalaman bersentuhan langsung dengan NGO ya, non government organization ya. Kalau WWF itu Mas ngurusi tentang kehutanan juga ya? WWF. BWF. Iya WWF. Iya. Tentang. Tapi untuk saat ini belum bekerjasama dengan kami di KPH Bulungan. Oh ya, siap. Luar biasa. Tantangannya sendiri Mas, selama melakukan proses kerjasama, kolaborasi dengan terutama dengan instansi atau organisasi di luar pemerintahan ya. Apa aja tantangan yang Mas Gorbi rasakan? Tantangannya kalau di kehutanan ya satu ada komunikasi dan koordinasi antar stakeholder-nya Mas. Susah sinyal dan wilayah hutannya kan luas. Oh ya, siap. Susah sinyal ya. Kalau kayak gitu kita buat film susah sinyal 2 nanti.
Ya, oke, terima kasih Mas Gorbi atas pemaparannya. Kita lanjutkan, ada Mbak EN Nurul Aini dari BPBJ Provinsi Kalimantan Utara. Silakan Mbak EN. Pertanyaannya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bagaimana? Mas, di sini hujan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Apakah kedengaran? Mudah-mudahan semangat kita. Ya, kedengaran. Siap, kedengaran Mbak. Lanjut. Baik. Di sini Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Biro Pengadaan Barang Jasa mempunyai tugas membantu asisten perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, koordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan serta advokasi pengadaan barang dan jasa. Biro Pengadaan Barang Jasa biasa disebut dengan UKPBJ. Di sini UKPBJ tidak hanya terbatas pada kegiatan proses pemilihan penyedia, namun berperan dalam pembinaan sistem pengadaan yang ada di KLPD. UKPBJ menjadi sebuah organisasi publik yang akan berinteraksi dengan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat, unsur pemerintah lainnya, dan swasta atau pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya. Dalam proses pengadaan barang jasa yang terlibat, itu terlibat dengan OPD langsung, yaitu PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, kemudian ada Pokja, kemudian ada penyelenggara swakolola, dan penyedia. Siap. Kalau Mbak Yen sendiri jabatannya di bironya apa? Saya sebagai pengelola pengadaan barang jasa, Mas. Wah, luar biasa. Jadi kedepannya bakalan banyak ya bersentuhan langsung dengan pihak, terutama kontraktor itu ya. Sudah ada gambaran seperti apa tantangan, apa yang harus dipersiapkan? Kalau untuk tantangan dalam proses pengadaan barang jasa, itu kami ini tergantung dari OPD, Mas. Iya. Nah, dari OPD itu kan mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pengadaan kan. Nah, prosesnya. Nah, mereka tuh membuat RUP, Rancangan Umum Pengadaan. Nah, di situ mereka masing-masing instansi menginput ke aplikasi Sirup. Biasanya kami ini kan bergantung sama OPD ya. Kalau mereka belum menginput, otomatis kami juga belum bisa menindaklanjuti untuk berikutnya gitu loh, ke tahap berikutnya. Jadi tantangannya atau hambatannya ya dari OPD tersebut. Karena lama menginput atau bagaimana gitu. Ya. Harusnya PA sama KPA melakukan penjadwalan pengadaan saat menyusun RUP sehingga dapat diketahui paket yang diproses di awal tahun gitu. Makasih Mbak En, luar biasa penjelasannya. Jadi tantangannya adalah koordinasi dengan instansi lain. Mungkin dibutuhkan kolaborasi, bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik, yang efektif, yang mesra juga dengan instansi yang lain, sehingga tadi tujuan pengadaan barang jasa yang nantinya ujungnya meningkatkan ekonomi masyarakat juga tercapai. Terima kasih Mbak En. Kita lanjut ke instansi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf SK. Dari Mbak En dulu, Mbak Teresia Opi Purba. Silakan Mbak Tere.
Ya, makasih Mas. Jadi saya di sini memperkenalkan bahwa saya berasal dari OPD RSUD Dr. Haji Yusuf SK, di mana saya seorang bidan. Kebetulan saya ditempatkannya di Ya. ruangan kebidanan di kebidanan terpadu, di mana kebidanan terpadu itu dibagi dua, yaitu khusus melahirkan atau ilmu kandungan, yang kedua ilmu kebidanan. Jadi kalau ilmu kandungan itu kayak orang yang melahirkan, orang yang keguguran. Nah, Ya, sedangkan siap. kalau mau ke bidang kandungan itu kayak orang yang, mohon maaf, kanker leher rahim atau kanker serviks, terus itu tumor kandungan dan sebagainya seperti itu. Jadi bentuk kolaboratif di rumah sakit khususnya di pelayanan saya yang pertama jelas ya karena kita petugas pemberi asuhan atau PPA, kita berkolaborasi yang pertama dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, terus itu petugas farmasi karena untuk klarifikasi obat, petugas gizi karena harus disesuaikan juga sakitnya apa, gizinya seperti apa. Terus yang kedua, mungkin kita berkolaborasi dengan bagian administrasi karena pembiayaan di rumah sakit kan selalu bergantung dengan administrasi. Contohnya, apalagi kan di rumah sakit itu mayoritas pengguna BPJS ya Mas ya. Sedangkan Siap. kan BPJS sendiri itu ada buktinya kalau memang pasien ini tertanggung atau tidak dalam bentuk SEP. Jadi kita harus kolaborasi dengan administrasi untuk membuktikan pasien ini udah clear secara administrasi atau belum untuk memudahkan ibaratnya nanti pasiennya pun juga pulang tidak terbebani. Takutnya nanti kita udah operasi, udah melakukan tindakan, sekalinya pembiayaannya belum, akhirnya jadinya masalah di kemudian hari atau ada kata-kata pelayanan yang tidak sesuai atau misalnya rumah sakit ibaratnya tidak menyayangi, tidak ada asuhan kepada pasien yang tidak mampu kan nggak enak. Jadi dari awal itu harus ada kolaborasi dengan administrasi untuk terkait pembiayaan, apakah pasien ini umum atau misalnya dia apa namanya itu asuransi juga nggak cuma BPJS kan ada asuransi kesehatan lainnya. Ya, Yang siap, kedua, siap. kalau Ya. untuk tantangannya sendiri misalnya kadang kan Hmm. kita namanya kolaborasi dengan pemberi asuhan lain. Pasien kan Ya. kita nggak tahu potongnya bisa jam 1 malam, jam 3 malam, atau mungkin pagi, sore, malam. Kalau Ya. pagi mungkin kita enak untuk konfirmasi misalnya ada pasien masuk, kita konfirmasi ke dokternya, "Dok, ini pasiennya Ya. dengan kondisi seperti ini, terapinya apa?" Nah, mungkin kalau pagi atau siang dokternya masih standby. Cuman kalau Ya. misalnya tengah malam ya kita kadang terhambat di itu, karena kita harus menghargai juga kebebasan orang lain ya Mas ya. Kasihan juga dokternya kita paksa-paksa. Cuma itu satu. Yang kedua mungkin tantangannya yaitu kalau nggak semua pasien kan kooperatif, kadang karena sakit atau karena perasaan dia, saya ini sudah ngomong berulang-ulang, tapi kenapa saya nggak dapat sesuai dengan saya harapkan. Nah, kadang-kadang juga keluhan seperti itu jadi tantangan sih buat kita tenaga kesehatan. Kadang kita merasa sudah memberikan yang terbaik, ternyata menurut masyarakat kita belum memberikan yang terbaik, hitungannya seperti itu. Yang kedua, kita juga kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yusuf SK kan sebagai rumah sakit pendidikan. Jadi kita juga melakukan kolaborasi dengan institusi pendidikan. Ya, untuk di Kaltara sendiri itu ada Universitas Borneo Tarakan dan juga Akper Kaltara. Jadi di situ kita sebagai sharing ilmu, sebagai preceptor mentor. Jadi ibaratnya mahasiswa targetnya apa, kita sebagai pembimbingnya, tantangannya juga pasti ada Mas. Kadang saya targetnya untuk menolong melahirkan misalnya 10, ternyata pada saat musim itu, kan kadang namanya orang melahirkan musim-musiman juga, ada kadang banyak pasiennya, kadang nggak ada pasiennya. Nah itu tantangan juga gimana caranya kita mengedukasi mahasiswa, memberikan pelayanan sesuai dengan SOP, sesuai dengan target, tapi ternyata pasiennya tidak memenuhi. Nah, itu kadang-kadang tantangan juga buat kita. Sekian dari saya, mungkin ada lain. Ya, terima kasih Mbak Tere, luar biasa kolaborasinya ya, karena ini menyangkut kesehatan dan nyawa orang lain. Harus cepat, sigap, luar biasa. Kita lanjut ke Mas Erwin SKM dari RSUD Dr. Yusuf SK juga. Mungkin ada Terima tambahan, kasih Mas Romi. Siap. Perkenalkan saya Erwin dari RSUD Yusuf SK. Jabatan saya sebagai pembimbing kesehatan kerja. Mungkin hampir sama dengan Mbak Tere. Kalau Mbak Tere kan menjamin kesehatan pasien. Ya. Kalau saya menjamin kesehatan dan keselamatan para pekerja yang ada di rumah sakit sendiri. Tentunya
membuat program keselamatan, pelatihan, dan di mana ketiga itu merupakan suatu budaya kerja yang wajib dimiliki semua karyawan yang ada di instansi tersebut, baik di rumah sakit dan maupun di instansi manapun. Terus untuk kolaborasi sendiri, saya berkolaborasi dengan semua bidang, baik itu dokter, perawat, dan lain-lain. Bukti dari kolaborasi itu ketika kan ada akreditasi, salah satu penilaiannya itu tentang bagaimana kita paham akan prosedur keselamatan ketika terjadi bencana, contohnya gempa bumi, kebakaran. Nah, disitulah kita memberikan pelatihan tentang prosedur keselamatan untuk karyawan ketika terjadi bencana. Dan tentu juga kita kolaborasi dengan OPD lain seperti Dinas Pemadam Kebakaran untuk memberikan pelatihan tentang cara pemadaman api ketika terjadi kebakaran, pelatihan APAR. Ya, siap. Terima kasih Mas Erwin. Ya, jadi tadi Mas Erwin fokusnya ke K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Itu hal yang sangat penting ya juga. Dan kemudian ada banyak proses kolaborasinya dengan Dinas Pemadam Kebakaran juga ya. Ya, luar biasa. Makasih Mas Erwin. Kita lanjut ke Mbak Musrifa dari Dinas Sosial. Silakan Mbak Musrifa. Ya, terima kasih Mas Romi. Dinas Sosial, saya di Dinas Sosial di bidang rehabilitasi sosial. Dinas Sosial sendiri menangani urusan kesejahteraan sosial masyarakat gitu ya. Jadi di bidang saya, bidang rehabilitasi sosial itu saya cerita contoh kasus nggak apa-apa ya? Silakan Mbak. Kami menangani pemulangan orang terlantar, anak-anak terlantar kayak gitu ya, panti-panti lansia, juga disabilitas. Baru-baru ini ada kasus begitu orang pengaduan anak asal Kaltara yang terlantar di Kota Solo. Jadi kolaborasinya itu dalam hal dari Dinas Sosial Kota Solonya itu bersurat ke Dinas Sosial Provinsi Kaltara untuk memberitahukan kalau ada anak asal Kaltara yang terlantar di sana kan. Jadi berdasarkan syukurnya itu anak punya bawa ini kakak akte kelahiran, jadi kita masih bisa untuk minta berkolaborasi dengan Dinas Sosial Tarakan untuk dicarikan alamatnya berdasarkan dengan kakak dan akte kelahirannya itu. Jadi oleh Dinas Sosial lagi kerjasama dengan pekerja sosialnya yang di sana untuk mencari alamat, menemukan orang tuanya, apakah masih bersedia menerima anaknya, betul nggak ini anaknya, kayak gitu kan. Setelah ada laporan lagi dari Dinas Sosial di sana, kalau orang tuanya alamatnya di sini, mereka memang sedang mencari anaknya, kayak gitu kan. Jadi dari kami berkoordinasi lagi dengan Dinas Sosial di sana, bagaimana cara pemulangannya, penjemputannya bagaimana, biayanya dari siapa, itu kolaborasinya nanti yang kami laksanakan dengan antar sesama Dinas Sosial dimanapun. Kadang ada yang terlantar di Makassar, ada yang dari Malaysia juga, kayak gitu. Jadi saling berkoordinasi antar sesama Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten, Kota maupun seprovinsi di Indonesia. Juga berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam penanganan kasus-kasus orang terlantar maupun rehabilitasi sosial lainnya. Mungkin begitu saja sih penjelasan saya tentang kolaborasi di Dinas Sosial Provinsi.
Ya, terima kasih tadi tanggapan dari Mbak Mutrifah mengingatkan kita kembali ya tentang pentingnya kolaborasi antar instansi baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah, lintas sektoral lah seperti itu. Mungkin cukup demikian diskusi kita pada hari ini. Luar biasa semua masukan dari teman-teman. Semoga diskusi kita hari ini membawa manfaat ya pada kita semua dan yang mendengarkan, memberi semangat pada kita sebagai pengabdi masyarakat, pengabdi negara Republik Indonesia. Baiklah teman-teman, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaltara di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.